Siapa yang memasak ayam pedas manis tadi? Tuan, kenapa Anda menangis? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kalian membayangkan, seorang CEO kaya raya yang terkenal dengan selera makannya yang tinggi, justru menangis hanya karena sepiring masakan sederhana? Inilah kisah tentang Zizah, gadis desa polos yang bekerja di dapur restoran mewah, namun tak disangka masakannya mampu mengguncang hati seorang CEO terkenal. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Mari kita ikuti kisahnya sampai akhir. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, restoran Langit Senja terlihat lebih ramai dari biasanya. Dari luar, bangunannya tampak megah dengan dinding kaca yang berkilau terkena sinar matahari. Namun di dalam dapur, suasananya benar-benar berbeda. Panas, padat, dan penuh ketegangan. Cepat! Jangan terlalu lama, tamu sudah menunggu. Teriak Chef Alvin, lelaki berkepala plontos dengan suara keras seperti gong. Tangannya cekatan mengaduk saus di atas wajan, tapi sorot matanya waspada, seolah ia bisa melihat semua sudut dapur sekaligus. Asap mengepul dari kompor. Panci besar berderet mendidih. Pisau menebas sayuran dengan kecepatan tinggi. Suara denting piring, teriakan koki, dan langkah-langkah terburu-buru bercampur jadi satu. Di tengah hiruk-pikuk itu, Zizah berlari kecil sambil membawa baskom berisi daging sapi segar. Rambut hitamnya digelung sederhana. Wajahnya merah karena panas dapur. Usianya baru 20 tahun, tapi sejak 2 bulan lalu, ia sudah menjadi bagian dari dapur besar ini. Sayangnya, bukan sebagai koki, melainkan hanya asisten. Zizah, cepat iris bawangnya halus. Seru koki bagian sup. Iya, Kak. Sahut Zizah sambil bergegas mengambil talenan. Belum selesai ia mengiris bawang, koki lain sudah memanggilnya. Zizah, tolong cek air kaldu di kompor 3. Zizah, wortel segar mana? Zizah, cepat ambil lemon dari chiller. Napas Zizah terengah, tapi ia tetap tersenyum kecil. Sudah biasa baginya menjadi sasaran semua orang. Meskipun sering diremehkan, ia tidak pernah membantah. Dalam hati, ia hanya berdoa agar suatu hari nanti bisa dipercaya untuk memasak. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka. Raka, manajer restoran, masuk dengan wajah tegang. Nafasnya pendek-pendek, seolah habis berlari. Semua dengar, katanya lantang. Kita kedatangan tamu besar. Seorang CEO terkenal, Reza Pratama, baru saja masuk ke restoran bersama sekretarisnya. Seketika dapur jadi hening sesaat. Lalu terdengar bisik-bisik panik. Reza Pratama, gumam seorang koki. Dia kan terkenal pemilih soal makanan, ya? Sahut yang lain. Kalau sampai tidak puas, habis kita. Timpal seorang asisten dapur. Chef Alvin menatap tajam seluruh anak buahnya. Diam semua. Fokus. Kita tidak boleh gagal. Hidangan harus sempurna. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Chef, Raka mendekat, suaranya menurun. Kalau tamu ini kecewa, bisa jadi nama restoran kita jatuh. Dia punya pengaruh besar. Media bisa tahu, dan kalau sampai tersebar, hancur kita. Dapur kembali bergemuruh. Semua orang bekerja lebih cepat dari biasanya. Koki bagian daging mulai menyiapkan steak istimewa dengan saus rahasia. Koki sup meracik kaldu dengan tambahan rempah impor. Koki pastry menyiapkan hidangan penutup mewah. Zizah makin kewalahan. Ia harus mondar-mandir mengambil bahan, memotong, mencuci, bahkan mengangkat karung tepung yang berat. Tangannya mulai pegal, keringat bercucuran. Tapi ia menahan semuanya.
Zizah, mana sayur yang aku minta? Sebentar, Kak. Cepat, jangan lambat. Ini untuk tamu penting. Satu persatu hidangan istimewa disajikan dan dibawa keluar oleh pelayan. Dapur menahan napas. Semua koki berdiri tegang, menunggu kabar. Beberapa menit kemudian, pintu dapur terbuka. Seorang pelayan masuk dengan wajah murung, membawa piring nyaris utuh. Dia tidak suka, katanya pelan. Semua terkejut. Chef Alvin meraih piring itu, menatap hidangan yang bahkan tidak disentuh banyak. Rahangnya mengeras. Buat lagi. Jangan ulangi kesalahan. Koki-koki kembali sibuk. Kali ini mereka menambahkan sentuhan baru. Saus diperbaiki, bumbu diperkuat, plating dibuat lebih cantik. Lagi-lagi hidangan dikirim ke meja tamu. Namun, tak lama kemudian, piring itu kembali lagi. Kali ini 2 piring sekaligus. Ditolak lagi, ujar pelayan dengan wajah menunduk. Tidak mungkin. Gumam koki bagian sup. Apa yang kurang? Desis koki daging. Suasana semakin panas. Keringat bercucuran. Wajah-wajah penuh panik. Pemilik restoran, Henry, datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat. Bagaimana ini? Serunya. Kalau kita gagal memuaskan selera tamu itu, nama kita bisa hancur. Kalian mau lihat restoran ini bangkrut? Chef Alvin menggertakkan giginya. Tenang, kita akan buat hidangan terbaik. Jangan menyerah. Namun semua orang tahu, mereka sudah kehabisan ide. Hampir semua menu andalan sudah dikeluarkan. Tapi tidak ada yang berhasil membuat CEO itu puas. Di tengah kekacauan, Zizah berdiri di sudut dapur, menatap kosong ke arah kompor kecilnya. Ia tidak berani bicara, tapi dalam hatinya muncul sebuah rasa. Kalau restoran ini gagal malam ini, impiannya juga hancur. Tidak ada restoran lain yang mau menerima gadis desa tanpa ijazah sepertinya. Chef Alvin kembali berteriak. Kita harus buat ulang sekali lagi. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Fokus semua. Koki-koki saling bersahutan. Api kompor menyala lebih besar. Suara denting panci makin keras. Semua berusaha mati-matian. Di antara hiruk-pikuk itu, Zizah menggenggam sendok kayu di tangannya. Jantungnya berdegup cepat. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata ia harus melakukan sesuatu. Tapi ia hanya menunduk, menahan perasaan itu. Sementara teriakan para koki terus bergema. Dapur restoran Langit Senja masih dipenuhi ketegangan. Asap menebal, wajan berderit. Suara sendok besi beradu dengan panci. Semua koki masih sibuk. Wajah mereka memerah karena panik. Ini sudah kali ketiga hidangan disajikan untuk tamu penting itu. Dan semuanya kembali nyaris utuh. CEO Reza, tamu paling berpengaruh yang pernah datang, sama sekali belum puas. Chef Alvin, sang koki utama, mengelap keringatnya dengan handuk kecil. Cepat, buatkan menu spesial lagi. Kalau kali ini gagal, kita habis. Suaranya lantang, membuat semua koki bergerak makin cepat. Zizah di sudut dapur seperti bayangan. Tangannya lincah menyiapkan bahan-bahan, memotong bawang, wortel, menyusun bumbu, mengambil daging dari lemari pendingin. Setiap koki berteriak memanggilnya. Zizah, wortelnya cepat. Air mendidih sudah siap belum? Mana cabainya? Ia hanya mengangguk dan bergerak cepat. Meski napasnya terengah, tubuhnya lelah, keringat menetes, tapi semangatnya tetap menyala. Dalam hati, ia berdoa semoga restoran ini tidak hancur gara-gara seorang tamu sulit. Di tengah kekacauan itu, pemilik restoran, Henry, mendekati Chef Alvin dengan suara gemetar. Alvin, ini tidak main-main. Reza Pratama itu punya pengaruh besar. Kalau dia kecewa, berita bisa tersebar. Restoran ini bisa kosong besok. Kau tahu, bukan? Chef Alvin hanya mengangguk dengan wajah tegang. Semua orang kembali sibuk. Api menyala lebih besar. Aroma bumbu menguar lebih pekat. Tangan-tangan bekerja semakin cepat. Di tengah kesibukan itu, Zizah melirik ke sudut dapur yang agak kosong. Hatinya berdesir.
Apakah aku tidak boleh mencoba sekali saja? Pikirnya. Tangannya bergerak sendiri. Ia mengambil beberapa potong ayam, bumbu sederhana, dan memulai sesuatu di atas wajan kecil. Tak ada yang memperhatikannya. Semua sibuk dengan pesanan besar untuk CEO. Tangannya gemetar, tapi setiap gerakannya penuh cinta. Tumisan bawang, cabai merah, kecap, sedikit gula, dan rempah khas desa yang sering dia gunakan untuk memasak di rumah kayu sederhana. Aroma itu perlahan memenuhi udara. Ia cepat-cepat menuangkannya ke piring putih polos. Piring biasa yang tidak pernah dipakai untuk tamu istimewa, karena piring mewah dengan garis emas sudah disiapkan di meja plating. Zizah menaruh piringnya di antara hidangan lain tanpa ada yang sadar. Hatinya berdegup kencang. Mungkin tidak akan ada yang mencicipinya. Tapi aku hanya ingin mencoba. Sementara itu, di ruang depan restoran, suasana tidak kalah menegangkan. Reza Pratama, CEO muda berusia 32 tahun, duduk tenang di kursi utama. Jas abu-abu gelap membungkus tubuh tegapnya. Ia tidak banyak bicara, hanya mengamati setiap hidangan yang datang. Bibirnya tipis, matanya tajam, sorotnya dingin. Di sampingnya, sekretaris pribadinya, seorang wanita berpenampilan rapi bernama Siska, mencatat sesuatu di tabletnya. Ia beberapa kali menatap bosnya, seolah mencoba menebak isi pikirannya. Pelayan datang membawa piring baru. Dengan sopan, ia menaruh hidangan di hadapan Reza. Semua mata di ruang depan, termasuk manajer Raka, menunggu dengan tegang. 10 menit berlalu. Dapur menunggu dengan tegang. Biasanya, dalam waktu secepat itu, hidangan sudah kembali utuh. Tapi kali ini, tidak ada suara pelayan membuka pintu. Semua menoleh, saling berbisik. Kenapa lama sekali? Mungkinkah ada yang disukai tamu itu? Tidak mungkin. Detik demi detik terasa panjang. Akhirnya, pintu dapur terbuka. Seorang pelayan masuk membawa nampan berisi beberapa piring. Semua koki langsung menyerbu penasaran. Chef Alvin melotot. Mana hidangan yang dimakan? Pelayan meletakkan semua piring di meja. Piring bergaris emas masih utuh. Sup bening masih penuh. Daging panggang hanya tersentuh sedikit. Tapi ada satu piring putih polos. Kosong bersih. Tak bersisa sebutir nasi pun. Semua orang terdiam. Hening. Itu, bukan piring kita. Gumam salah satu koki. Siapa yang masak pakai piring biasa? Tambah yang lain. Mata semua orang beralih ke Chef Alvin. Tapi wajahnya kaku. Jelas bukan dia yang memasak itu. Satu persatu saling tatap. Bingung. Zizah di sudut dapur menunduk. Jantungnya hampir meloncat. Tangannya saling menggenggam erat. Tubuhnya gemetar. Ia tahu itu hasil masakannya. Ia tahu itu piring yang ia gunakan diam-diam. Tiba-tiba, pintu dapur kembali terbuka. Sosok elegan masuk. Siska, sekretaris pribadi Reza. Suaranya tegas. Bapak Reza meminta koki yang membuat hidangan tadi menemuinya sekarang juga. Suasana dapur kian mencekam. Semua saling pandang. Tidak ada yang berani mengaku. Chef Alvin maju ke depan, berdehem. Maksudnya hidangan yang mana, Nona? Siska menjawab cepat. Ayam pedas manis tadi. Beliau memuji rasanya luar biasa. Dan beliau ingin bertemu langsung dengan orang yang memasaknya. Kejut. Semua koki terdiam. Ayam pedas manis? Tidak ada yang merasa memasak itu. Chef Alvin memicingkan mata, lalu menoleh perlahan ke arah sudut dapur. Tatapannya jatuh pada Zizah, yang masih menunduk pucat. Zizah. Suaranya berat. Kau yang melakukannya, ya? Jantung Zizah seperti berhenti. Semua tatapan tertuju padanya. Ia ingin menyangkal, tapi suaranya terkunci. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Air mata hampir jatuh. Maaf, Pak, saya hanya mencoba. Saya tidak bermaksud lancang. Chef Alvin mendengus, hampir marah. Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, Siska berkata dingin, "Kalau begitu, ikut saya." Tuan Reza menunggu.
Ruang makan utama restoran terasa jauh lebih tegang daripada dapur. Lampu gantung berkilau, meja panjang tertata rapi, dan di ujungnya duduk seorang pria muda berjas hitam rapi. Reza, sang CEO. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, aura wibawanya membuat semua orang segan. Para koki berbaris keluar dapur, dipimpin Chef Alvin. Zizah berjalan paling belakang, tubuhnya gemetar. Ia berusaha menyembunyikan diri, tapi langkahnya pelan-pelan membawanya ke depan. Reza menatap mereka satu persatu. "Siapa yang memasak ayam pedas manis tadi?" Tanyanya tenang, tapi penuh wibawa. Para koki saling pandang, kebingungan. Tidak ada yang berani bicara. Reza mengulang, sedikit lebih keras. "Aku bertanya, siapa yang memasak hidangan itu?" Chef Alvin akhirnya melirik ke belakang. "Zizah, maju." Degup jantung Zizah menggema di telinganya sendiri. Perlahan ia melangkah, sampai berdiri di depan barisan koki. Rambutnya disanggul sederhana, seragam dapurnya penuh noda minyak. Saat itu, mata Reza bertemu dengan matanya. Seketika wajah Reza berubah. Mata tajam itu melebar, napasnya tercekat. Ia terdiam lama. Lalu perlahan air mata menetes dari sudut matanya. Semua orang terperangah. Seorang CEO yang dikenal keras dan tak pernah puas, kini menangis hanya karena menatap seorang gadis desa di dapur. Chef Alvin bingung, para pelayan menutup mulut, bahkan Siska terkejut. Sementara Zizah berdiri kaku, tak mengerti apa yang terjadi. Hanya satu pertanyaan menggema di dalam benaknya. Kenapa pria itu menangis saat melihatku? Restoran Langit Senja mendadak hening. Semua orang menatap ke arah meja utama. Seorang CEO muda, yang terkenal dingin dan sulit ditaklukkan oleh rasa makanan manapun, kini berdiri terpaku dengan air mata yang jatuh dari matanya. Zizah membeku di tempatnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Matanya gelisah, bergantian menatap lantai dan wajah pria yang kini berdiri di depannya. Rasanya aneh, seluruh tubuhnya gemetar. Seperti ada sesuatu yang besar sedang menunggunya. "Tuh, Tuan." Suara Zizah nyaris tak terdengar. "Apakah ada yang salah dengan masakan saya?" Reza menggeleng pelan. Tatapannya masih menancap pada wajah gadis itu. Lalu, tanpa bisa menahan diri, ia berbisik lirih. "Kenapa wajahmu begitu mirip?" Kata-kata itu membuat semua orang bingung. Chef Alvin melirik manajer Raka. Manajer melirik pemilik restoran Henry. Mereka semua sama-sama tidak mengerti. Sekretaris Siska maju setengah langkah. Wajahnya cemas. "Pak Reza, apa Anda baik-baik saja?" Reza tidak menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan duduk kembali. Tangannya menggenggam erat gelas di meja kembali mengingat hidangan ayam pedas manis tadi. Rasanya sama persis dengan masakan ibu saya. Sudah bertahun-tahun saya tidak merasakannya lagi. Zizah menunduk. Jantungnya berdentum kencang. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Semua orang masih menatapnya seolah ia baru saja melakukan sesuatu yang mustahil. Chef Alvin akhirnya bersuara, berusaha mengembalikan keadaan. "Tuan Reza, gadis ini hanyalah asisten dapur. Ia biasanya hanya menyiapkan bahan. Kami tidak pernah membiarkannya memasak. Jadi mungkin..." "Cukup," potong Reza. Suaranya pelan namun tegas. "Saya ingin berbicara dengan gadis ini. Yang lain, mundur." Suasana makin tegang. Para koki dan staf dapur saling pandang, lalu perlahan mundur ke belakang. Zizah kini berdiri sendirian, hanya beberapa langkah dari meja Reza. "Namamu siapa?" tanya Reza. Matanya masih berkaca-kaca. "Zizah, Tuan." Reza mengulang pelan, seolah merasakan tiap huruf. "Zizah." Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatapnya. "Dari mana asalmu?" "Ah, saya dari desa, Tuan. Desa kecil di pinggir kota. Saya datang ke kota untuk bekerja. 2 bulan ini saya di sini, hanya sebagai asisten dapur." Reza mengusap wajahnya dengan tangan, menahan emosi yang bergolak. "Tidak mungkin, tapi wajahmu
Cara bicaramu, bahkan masakanmu, semuanya begitu mirip. Zizah bingung. Mirip siapa, Tuan? Reza diam sesaat. Suaranya tercekat saat ia menjawab. Mirip. Adik saya yang hilang 17 tahun lalu. Hening seketika. Kata-kata itu membuat dada semua orang yang mendengarnya bergetar. Zizah melotot tak percaya. Apa? Chef Alvin yang masih berdiri agak jauh ikut kaget. Manajer Raka menutup mulutnya. Bahkan pemilik restoran Henry tidak bisa berkata apa-apa. Reza bangkit dari kursinya. Mendekat perlahan pada Zizah. Mata mereka bertemu. Wajahnya penuh rasa rindu yang dalam. Adik saya hilang saat berusia 3 tahun. Kami mencarinya kemana-mana, tapi tidak pernah menemukannya. Hari ini, saya melihatmu, rasanya seperti melihat bayangan masa kecilnya. Bahkan masakanmu, sama persis dengan masakan ibu saya yang selalu dia sukai. Zizah menggeleng cepat. Langkahnya mundur setengah. Tidak, itu tidak mungkin. Ayah dan ibu saya ada di desa. Saya dibesarkan oleh mereka sejak kecil. Saya anak kandung mereka. Reza menatapnya dalam-dalam. Kau yakin? Saya tidak tahu, tapi mereka selalu bilang saya anak mereka. Saya tidak pernah merasa aneh. Saya tumbuh bersama mereka sejak kecil. Bagaimana mungkin saya adik Tuan? Suara Zizah bergetar, hampir pecah. Air mata Reza jatuh lagi. Tapi kali ini ia tersenyum getir. Karena itulah saya ingin membuktikan. Kita akan lakukan tes DNA. Jika benar kau adik saya, maka semua misteri yang menghantui keluarga saya selama ini akhirnya terjawab. Zizah terdiam. Kata-kata itu menusuk kepalanya, membuatnya pusing. Ia menatap meja, kursi, bahkan dinding restoran, seolah mencari pegangan. Siska mendekat, menaruh tangan di bahu Reza. Pak, mungkin sebaiknya kita tidak membuat gadis ini tertekan. Dia jelas kebingungan. Reza menarik napas panjang. Ia menoleh pada Zizah lagi. Kali ini lebih lembut. Maaf, saya tidak bermaksud membuatmu takut. Hanya saja, begitu melihatmu, ada sesuatu di hati saya yang bergetar. Saya tidak bisa menahan air mata. Kau mengingatkan saya pada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat berharga. Zizah menelan ludah. Hatinya campur aduk. Ia ingin berlari kembali ke dapur, bersembunyi dari semua tatapan. Tapi ada bagian lain dari dirinya yang penasaran. Mengapa pria ini bisa begitu yakin hanya dengan melihat wajah dan merasakan masakannya? Suasana restoran benar-benar hening. Semua pegawai berdiri kaku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Reza akhirnya berkata pelan, penuh tekad. Kita akan tahu kebenarannya. Tidak sekarang, tapi segera. Jika benar kau adik saya, maka kau bukan hanya Zizah, gadis desa yang bekerja di dapur restoran. Kau adalah bagian dari keluarga saya. Zizah menggenggam erat tangannya sendiri, menunduk dalam-dalam. Dadanya terasa sesak, matanya panas. Ia ingin membantah, tapi bibirnya keluh. Di luar restoran, langit mulai mendung. Seolah alam ikut menahan napas, menunggu rahasia besar yang sebentar lagi akan terbuka. Hujan sore turun perlahan di luar restoran langit senja. Rintik-rintiknya menempel di kaca besar, membentuk garis-garis tipis seolah melukis kegelisahan yang menyelimuti hati semua orang di dalam. Zizah duduk di kursi tamu yang disediakan khusus di sudut ruangan, masih menunduk dengan kedua tangan saling menggenggam. Dadanya berdegup cepat, pikiran berkecamuk. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan, hari ini, di tengah sibuknya dapur dan pekerjaannya sebagai asisten, akan ada seorang pria kaya raya menatapnya dengan air mata dan menyebutnya sebagai adik yang hilang. Sementara itu, Reza berdiri dekat jendela, menatap hujan dengan mata merah yang belum sepenuhnya kering. Sekretarisnya, Siska, menunggu dengan sabar di samping. Tangannya memegang tablet namun perhatiannya tertuju pada bosnya. Pak Reza, ucap Siska hati-hati. Apa Bapak benar-benar yakin? Bisa saja hanya kebetulan. Wajah gadis itu mirip dengan adik Bapak. Dan kebetulan masakannya juga sama seperti masakan ibu Bapak.
Reza menggeleng pelan. Suaranya serak. Tidak, Siska. Aku tidak mungkin salah. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, dalam senyum kecilnya saat bicara. Rasanya seperti bertemu kembali dengan masa lalu yang hilang. Ia menoleh ke arah Zizah yang masih duduk gemetar. Apalagi masakan itu. Rasanya bukan sekadar enak. Rasanya penuh kenangan. Sama persis dengan masakan ibu. Siska menunduk. Tak bisa membantah lagi. Di sisi lain ruangan, pemilik restoran Henry dan manajer Raka berdiri tegang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Restoran mereka sedang berada di ujung tanduk. Namun, ternyata masalahnya bukan hanya soal kepuasan pelanggan. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di depan mata mereka. Chef Alvin akhirnya memberanikan diri bicara. Tuan Reza, maafkan jika kami lancang. Tapi gadis itu memang sudah bekerja di dapur 2 bulan ini. Kami yang merekrutnya. Ia datang membawa surat lamaran sederhana, bukan dari sekolah kuliner. Hanya gadis desa biasa. Reza menoleh pada Chef Alvin. Tatapannya tajam tapi tidak marah. Justru itu. Kalian pikir siapa yang akan percaya kalau gadis desa biasa bisa membuat hidangan yang tak bisa dibuat koki sekelas kalian? Kata-kata itu membuat dada Chef Alvin terasa dipukul. Ia menunduk. Tidak bisa membantah. Reza kemudian melangkah mendekati Zizah. Suaranya lembut. Berbeda dari sebelumnya. Zizah, aku tidak ingin menekanmu. Tapi aku ingin kita mencari tahu kebenaran. Aku akan membawamu melakukan tes DNA. Hanya itu satu-satunya cara membuktikan apakah kau benar-benar adik yang selama ini kucari. Zizah mendongak. Matanya berkaca-kaca. Tuan, saya tidak mungkin adik Anda. Saya dibesarkan oleh ayah dan ibu saya di desa. Mereka orang baik. Mereka merawat saya sejak kecil. Saya tidak pernah merasa asing dengan mereka. Lalu, apakah mereka pernah bilang kalau kau benar-benar anak kandung mereka? Tanya Reza dengan suara dalam. Pertanyaan itu membuat Zizah terdiam. Ia mengingat kembali masa kecilnya, wajah ayah dan ibunya di desa, senyum hangat mereka, dan perhatian yang selalu tulus. Tidak pernah sekalipun ia bertanya soal asal-usulnya. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa dirinya mungkin bukan anak kandung. Aku tidak tahu, jawabnya akhirnya dengan suara bergetar. Reza menarik napas panjang, lalu mengangguk. Kalau begitu, izinkan aku membuktikannya. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Siska melangkah maju. Pak, saya bisa mengatur jadwal tes DNA secepatnya. Kita bisa ke laboratorium malam ini juga kalau perlu. Reza mengangguk. Atur saja. Aku tidak mau menunda lebih lama. Zizah menunduk. Kedua tangannya masih saling menggenggam erat. Jiwanya seperti ditarik kedua arah. Satu sisi ingin menolak karena ia merasa berutang budi pada orang tua desa yang merawatnya sejak kecil. Sisi lain hatinya bergetar melihat air mata pria yang baru saja ia temui. Ada sesuatu yang aneh, seolah ikatan tak terlihat menghubungkan mereka. Baiklah, bisik Zizah akhirnya. Saya akan ikut. Reza menatapnya lama, lalu mengangguk dengan senyum tipis yang penuh rasa lega. Malam itu, setelah restoran perlahan sepi, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan. Zizah duduk di kursi belakang, canggung dengan seragam dapurnya yang masih penuh noda bawang dan minyak. Ia menatap keluar jendela, melihat jalanan kota yang berkilau basah diterangi lampu jalan. Reza duduk di sampingnya, tidak banyak bicara. Hanya sekali-sekali menatap Zizah dari samping dengan mata penuh rasa rindu yang tak bisa ia sembunyikan. Perjalanan menuju laboratorium terasa panjang. Zizah memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Di kepalanya muncul bayangan wajah ayah dan ibunya di desa, Pak Wiryo dan Bu Sarni, 2 orang sederhana yang selama ini ia anggap sebagai orang tua kandung. Bagaimana kalau benar ia bukan anak mereka? Apa yang akan ia katakan nanti? Sesampainya di laboratorium, mereka disambut dokter dan perawat. Proses pengambilan sampel berlangsung cepat. Hanya sedikit darah dari lengan mereka berdua. Namun, bagi Zizah, rasanya seperti menunggu vonis hidup.
Tes akan keluar dalam beberapa hari, jelas dokter. Reza mengangguk. Terima kasih, dok. Keluar dari laboratorium, udara malam terasa dingin menusuk. Zizah menarik napas panjang, dadanya masih sesak. Reza menoleh padanya. Zizah, apa kau marah padaku karena memaksamu melakukan ini? Zizah menggeleng pelan. Tidak, Tuan. Hanya saja, saya takut. Bagaimana kalau hasilnya benar? Apa yang harus saya katakan pada ayah dan ibu saya di desa? Mereka sudah merawat saya sejak kecil. Saya tidak ingin menyakiti hati mereka. Reza menatapnya lembut. Kalau benar kau adikku, aku berjanji tidak akan merebutmu dari mereka. Aku hanya ingin kau tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dan aku ingin kau tahu betapa keluargamu merindukanmu. Kata-kata itu membuat hati Zizah bergetar. Ia menunduk, menahan air mata. Malam itu, perjalanan pulang ke restoran dilalui dalam diam. Tapi di hati Zizah, badai baru saja dimulai. Pagi itu, matahari menembus tirai tipis jendela restoran Langit Senja. Di dapur, suasana berbeda dari biasanya. Tidak ada canda, tidak ada teriakan keras. Semua berjalan kaku, penuh bisik-bisik. Mereka masih memikirkan kejadian beberapa hari lalu, saat seorang CEO terkenal meneteskan air mata di depan seorang asisten dapur bernama Zizah. Zizah sendiri tidak bisa tidur nyenyak sejak malam pemeriksaan itu. Setiap kali memejamkan mata, wajah Reza selalu muncul, dengan tatapan penuh rindu dan kalimatnya yang bergetar. Rasanya seperti pulang. Pagi ini, ia sengaja datang lebih awal. Tangannya sibuk merapikan sayur dan memotong bawang, tapi pikirannya melayang ke desa, pada wajah Pak Wiryo dan Bu Sarni, ayah dan ibu yang ia kenal sejak kecil. Mereka selalu sederhana, tidak pernah mengajarinya banyak hal tentang kota, hanya menanamkan nilai kerja keras dan keikhlasan. Zizah mengingat betul bagaimana ibunya tersenyum setiap kali ia berhasil membuat sayur asem enak kadang diberikan untuk tetangga. Semua itu terasa nyata, hangat, dan penuh kasih. Bagaimana mungkin itu bukan rumahnya? Tiba-tiba, pintu dapur berayun. Manajer Raka masuk. Wajahnya cemas. Zizah, katanya pelan. Pak Reza menunggumu di ruang depan. Degupan jantung Zizah melonjak. Kakinya terasa berat. Tapi ia melangkah juga. Saat ia tiba di ruang depan, ia melihat Reza sudah duduk rapi dengan jas hitam. Wajahnya serius. Namun mata itu penuh sesuatu yang sulit ditebak. Di sampingnya ada Siska, sekretaris yang memegang map tebal. Saat melihat Zizah, Siska berdiri dan menunduk sedikit. Kami baru saja menerima hasil tes DNA. Ruangan menjadi hening. Bahkan para pelayan yang sedang menata meja terhenti. Semua mata tertuju ke arah map di tangan Siska. Zizah menelan ludah. Tangannya gemetar. Reza menerima map itu, membuka perlahan. Matanya menyapu lembaran hasil tes, lalu menutupnya kembali. Napasnya panjang, bibirnya bergetar. Aku tahu, ucap Reza dengan suara berat, bahwa firasatku tidak salah. Ia menatap Zizah dalam-dalam. Hasil tes DNA menunjukkan, kau memang adikku. Dunia Zizah seakan berhenti berputar. Suara-suara di sekeliling lenyap. Hanya ada dentuman keras dari dalam dadanya. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Air matanya jatuh begitu saja. Ayah dan ibu saya, bagaimana mungkin saya bukan anak mereka? Reza berdiri, mendekat, lalu menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Mereka tetap orang tuamu. Mereka yang membesarkanmu dengan cinta. Tapi kebenarannya, kau lahir bukan dari rahim ibu Mu di desa. Kau adalah putri dari ibu kita, dan adik kandungku yang hilang sejak usia 3 tahun. Zizah menutupi wajahnya, menahan isak. Semua orang di restoran yang mendengar kabar itu terperangah. Chef Alvin yang berdiri jauh di pojok hanya bisa terdiam. Pemilik restoran Henry bahkan menundukkan kepala, tak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Suara Zizah pecah. Saya tidak bisa meninggalkan ayah dan ibu saya di desa. Mereka
Mereka adalah keluarga saya. Reza meletakkan tangannya di bahu Zizah. Kau tidak akan meninggalkan siapapun. Kau hanya menemukan bagian lain dari dirimu yang hilang. Dengarkan aku, Zizah. Kau tidak harus memilih. Aku hanya ingin kau tahu bahwa keluarga kandungmu masih ada. Dan kami merindukanmu selama ini. Saat itulah, pintu restoran terbuka. Seorang wanita parubaya masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya teduh, meski lelah perjalanan jauh terlihat jelas. Rambutnya yang sebagian memutih disanggul rapi, tubuhnya mengenakan mantel coklat panjang. Reza segera menoleh, lalu matanya berkaca lagi. Ibu. Zizah terpaku. Ia tidak mengenali wanita itu, tapi begitu pandangan mereka bertemu, ada sesuatu yang aneh. Wanita itu berlari kecil, lalu langsung memeluk Zizah erat. Anakku. Suaranya pecah, penuh haru. Anakku yang hilang. Akhirnya kutemukan kembali. Pelukan itu begitu kuat, penuh rindu bertahun-tahun. Zizah kaku, air matanya tumpah, hatinya bergetar hebat. Ada rasa asing sekaligus hangat, seolah tubuhnya mengenali sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Ibu. Hanya kata itu yang keluar, meski ia sendiri terkejut kenapa bibirnya menyebut panggilan itu. Wanita itu menangis terseduh. Iya, ini ibu nak, anakku Naila. Itu nama yang kuberikan saat kau lahir. Aku memanggilmu Naila kecilku, sebelum takdir memisahkan kita. Zizah tersentak. Naila, nama yang sama sekali asing, namun begitu indah di telinganya. Semua orang di restoran tidak bisa menahan air mata. Adegan itu begitu menggetarkan hati. Seorang ibu yang kembali menemukan anaknya. Seorang putri yang baru tahu siapa dirinya. Namun di balik kebahagiaan itu, batin Zizah masih bergejolak. Ia merasa bersalah pada ayah dan ibu yang membesarkannya di desa. Bagaimana ia harus menjelaskan semua ini pada mereka? Pelukan itu berakhir. Tapi tatapan hangat sang ibu masih menempel. Besok, ikutlah bersamaku dan Reza ke desa. Kita akan menemui orang tua yang membesarkanmu. Aku ingin berterima kasih pada mereka dengan mata kepala sendiri. Zizah hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya masih membasahi wajah. Hari itu, restoran Langit Senja menyaksikan momen yang tak pernah terlupakan. Seorang CEO yang terkenal dingin menangis haru, seorang ibu dari luar negeri menemukan kembali putrinya, dan seorang gadis desa yang polos baru saja tahu bahwa dirinya adalah Naila, anak yang lama hilang. Namun perjalanan ini belum berakhir. Karena kebenaran yang lebih dalam masih menunggu di desa, di rumah kecil yang selalu ia anggap sebagai rumahnya. Pagi itu, matahari baru saja naik. Sinarnya menembus pepohonan di jalanan kota. Sebuah mobil hitam mewah melaju perlahan meninggalkan hiruk-pikuk lalu lintas, menuju jalan yang lebih sepi. Di dalamnya, duduklah 3 orang dengan wajah yang berbeda-beda. Reza yang tampak tenang namun sorot matanya penuh harap, ibunya yang dipanggil orang sebagai Bu Ratna, dan seorang gadis muda yang masih gemetar, Zizah, atau mungkin kini harus dipanggil Naila. Zizah duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Pemandangan kota perlahan berganti menjadi sawah, ladang, dan pepohonan hijau. Semakin jauh dari pusat kota, semakin jelas aroma tanah basah dan udara segar masuk lewat kaca yang sedikit terbuka. Hatinya berdebar. Ia akan segera kembali ke desa, bukan sekadar pulang kerja seperti biasanya, tapi untuk mencari jawaban besar. Siapakah dirinya sebenarnya? Reza menoleh ke samping, memperhatikan adiknya yang masih tampak bingung. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Zizah tersentak kecil, lalu mengangguk. Iya, hanya saja. Saya takut, Tuan. Bagaimana kalau ayah dan ibu saya, Pak Wiryo dan Bu Sarni, terluka perasaannya? Mereka membesarkan saya sejak kecil. Saya tidak ingin mereka menganggap saya ingin meninggalkan mereka. Bu Ratna yang duduk di depan menoleh ke belakang. Suaranya lembut namun penuh rasa sakit. Nak, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Jika benar mereka yang merawatmu selama ini, aku akan memeluk mereka dan berterima kasih karena sudah menjagamu dengan sepenuh hati. Kau tidak akan pernah kehilangan mereka.
Air mata Zizah hampir jatuh lagi. Kalimat itu begitu dalam. Ia merasa terhimpit antara rasa cinta pada keluarga desa yang membesarkannya, dan perasaan aneh yang mulai tumbuh pada keluarga baru yang mengaku darah dagingnya sendiri. Perjalanan hampir 3 jam terasa sangat panjang. Ketika mobil akhirnya masuk ke jalan tanah berbatu yang dikelilingi sawah hijau, hati Zizah bergetar makin kencang. Di kejauhan terlihat rumah sederhana berdinding kayu dengan atap seng. Itulah rumah yang selama ini ia sebut rumah. Mobil berhenti di depan halaman. Seekor ayam berkokok keras. Sementara beberapa tetangga menoleh penasaran melihat mobil mewah yang jarang singgah di desa itu. Zizah! Suara seorang wanita tua terdengar dari dalam rumah. Pintu terbuka, keluar sosok Bu Sarni dengan wajah penuh keringat. Kain lusuh masih melingkar di bahunya. Kamu pulang, nak. Zizah langsung berlari, memeluknya erat. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Ibu! Tak lama kemudian, Pak Wiryo muncul dari belakang rumah. Tangannya masih memegang cangkul. Wajahnya terkejut melihat putrinya datang bersama 2 orang asing dan mobil besar yang terparkir di depan rumah. Ada apa ini? Zizah? Siapa mereka? Tanya Pak Wiryo. Suaranya tegas tapi penuh keheranan. Reza maju selangkah, menundukkan kepala dengan hormat. Perkenalkan, saya Reza. Dan ini ibu saya, Bu Ratna. Kami datang bukan untuk mengganggu. Pak, kami hanya ingin bicara tentang Zizah. Bu Sarni menatap putrinya dengan bingung. Zizah? Ada apa denganmu? Nak, kenapa ibu merasa ada sesuatu yang tidak kau ceritakan? Zizah menunduk. Suaranya bergetar. Bu, Pak, Zizah. Zizah baru tahu kalau mungkin Zizah bukan anak kandung kalian. Kedua orang tua itu terdiam. Wajah mereka pucat. Udara di halaman rumah seperti berhenti berputar. Tetangga yang tadi memperhatikan dari jauh mulai berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Pak Wiryo menaruh cangkul. Matanya berkaca. Jadi akhirnya kau tahu juga, nak. Zizah menatapnya. Air mata jatuh deras. Jadi benar, Pak? Zizah bukan anak kalian. Bu Sarni memeluk Zizah erat. Menangis terseduh. Maafkan kami, nak. Kami tidak pernah punya keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Kau memang bukan anak kandung kami. 17 tahun lalu, kami menemukanku di tepi danau. Kau masih kecil, tubuhmu lemah, sendirian tanpa siapapun. Kami membawamu pulang, merawatmu, dan sejak saat itu kau jadi anak kami. Zizah terisak dalam pelukan ibunya. Hatinya remuk, tapi juga hangat, karena tahu mereka tidak pernah berniat buruk. Mereka hanya ingin memberinya keluarga. Reza melangkah maju, matanya berkaca. Pak, Bu, terima kasih. Karena kalian, adik saya bisa tumbuh jadi gadis sebaik ini. Kami mencarinya selama bertahun-tahun. Dan akhirnya, jejaknya mengarah ke sini. Pak Wiryo menatap Reza lama, lalu mengangguk. Jadi, kau kakaknya? Reza mengangguk. Ya, Pak. Naila, atau Zizah, adalah adik kandung saya. Kami kehilangan dia saat berusia 3 tahun. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak pernah menemukannya. Sampai akhirnya takdir membawa kami ke sini. Bu Ratna tidak bisa menahan tangis. Ia maju, berlutut di hadapan Pak Wiryo dan Bu Sarni. Terima kasih karena sudah merawat anakku selama ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikan kalian. Bu Sarni ikut menangis, memegang tangan Bu Ratna. Tidak perlu terima kasih. Kami membesarkannya dengan tulus. Kami hanya takut suatu saat ia tahu dan membenci kami. Zizah memeluk erat keduanya. Tidak, Bu, Pak. Aku tidak akan pernah membenci kalian. Kalian tetap orang tuaku. Kalian yang mengajariku hidup, yang menanamkan kebaikan dalam hatiku. Suasana berubah menjadi penuh haru. Air mata jatuh di halaman rumah kecil itu, menyatukan dua keluarga yang berbeda dunia. Keluarga sederhana desa, dan keluarga terpandang yang datang dari jauh. Namun, perjalanan belum selesai. Karena masih ada satu orang yang belum bertemu Zizah.
ayah kandungnya, yang selama ini tinggal di luar negeri bersama Bu Ratna karena kesedihan mendalam setelah kehilangan putri kecil mereka. Dan kabarnya, ayah itu baru saja tiba di bandara. Sore itu, angin desa berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman rumah kayu milik Pak Wiryo dan Bu Sarni. Suasana masih terasa haru setelah pernyataan jujur tadi. Zizah duduk di bangku panjang kayu. Wajahnya masih basah oleh air mata. Di satu sisi, ia merasakan kehangatan dari pelukan kedua orang tua desa yang telah membesarkannya. Di sisi lain, hatinya bergetar hebat ketika tahu bahwa ia ternyata memiliki keluarga kandung yang selama ini mencarinya. Bu Ratna duduk di samping Zizah, menggenggam tangannya erat. "Anakku, sejak kau hilang, hidup kami seperti tak pernah utuh lagi. Aku dan ayahmu pergi jauh, mencoba melupakan luka itu, tapi ternyata luka itu tak pernah sembuh. Baru sekarang, ketika melihat wajahmu lagi, aku merasa hidupku kembali." Zizah menatap wajah wanita itu. Ada garis halus lelah, namun senyum tulusnya membuat dada Zizah hangat. "Tapi Bu, aku bingung. Aku mencintai Pak Wiryo dan Bu Sarni. Mereka membesarkanku dengan kasih sayang. Bagaimana aku bisa meninggalkan mereka?" Pak Wiryo menepuk bahunya lembut. "Nak, kau tidak perlu meninggalkan siapapun. Kau punya dua keluarga sekarang. Kami tidak pernah menyesal merawatmu. Kau tetap anak kami, meski darahmu bukan dari kami." Air mata Zizah kembali jatuh. Kali ini bukan karena duka, melainkan karena cinta yang begitu besar dari dua sisi. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di kejauhan. Semua menoleh. Sebuah mobil hitam lain melaju perlahan ke halaman rumah. Dari dalam, keluar seorang pria paruh baya berjas biru tua. Wajahnya tegas, matanya tajam namun teduh, dengan garis-garis usia yang menandakan beban hidup panjang. Dialah Pak Arman, ayah kandung Zizah. Langkahnya berat ketika mendekat. Sejenak, ia berdiri terpaku di depan teras, menatap gadis muda yang duduk di samping istrinya. Matanya bergetar, bibirnya gemetar. Lalu akhirnya air mata yang selama ini ia tahan tumpah begitu saja. "Naila." Suaranya pecah, serak, namun penuh cinta. "Nailaku." Zizah membeku. Kata itu, nama itu, terasa asing namun entah mengapa menusuk hatinya. Ia berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Tatapannya bertemu dengan mata pria itu, dan seketika jiwanya seperti tersentuh sesuatu yang dalam. Pak Arman maju beberapa langkah, lalu merentangkan tangan. "Anakku, ayahmu akhirnya menemukannya lagi." Zizah tidak bisa menahan diri. Air matanya pecah. Tubuhnya berlari kecil dan jatuh ke dalam pelukan ayah kandungnya. Pelukan itu erat, penuh rindu bertahun-tahun, penuh penyesalan, penuh cinta yang terpendam. "Ayah," bisik Zizah lirih, meski bibirnya masih ragu menyebut panggilan itu. "Apakah benar? Aku ini anakmu?" Pak Arman mengusap rambutnya, mencium puncak kepalanya. "Ya, kau anakku. Kau putriku yang hilang. Aku dan ibumu mencarimu kemana-mana. Naila, aku hampir gila kehilanganmu. Tapi Allah Maha Besar. Hari ini aku memelukmu lagi." Tangis pecah. Bu Ratna ikut memeluk mereka berdua, sementara Reza berdiri di samping, menyeka air matanya sendiri. Pak Wiryo dan Bu Sarni menatap dari teras dengan wajah bercampur haru. Meski mereka sadar bahwa gadis yang mereka rawat ternyata bukan anak kandung, tapi mereka bangga telah menjadi bagian dari hidupnya. "Ayah, Ibu," Zizah menoleh ke arah orang tua desa yang membesarkannya. Air mata masih membasahi pipinya. "Aku tidak akan pernah melupakan kalian. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Kalian tetap orang tuaku, sama seperti mereka." Bu Sarni menutup mulutnya dengan kain lusuh, menangis haru. "Nak, kau tetap cahaya di rumah ini. Kau tetap anak kami." Suasana berubah menjadi momen yang begitu menyentuh. 4 orang tua, 2 yang membesarkan, 2 yang melahirkan, berdiri di satu halaman, menyatukan hati untuk seorang gadis yang dulu hilang. Reza maju, memeluk bahunya dengan lembut. "Sekarang aku tidak sendirian lagi. Aku punya adik yang kembali.
Aku janji akan menjagamu, Naila, sama seperti dulu aku berjanji menjaga adikku. Zizah tersenyum di tengah tangisnya. Hatinya mulai menerima kenyataan bahwa ia memang memiliki dua rumah, dua keluarga, dan dua cinta yang sama-sama tulus. Di langit sore desa, cahaya matahari perlahan menembus mendung, seakan ikut tersenyum menyaksikan pertemuan itu. Namun, di balik haru, Zizah tahu perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Sebab menemukan asal-usul bukanlah akhir, melainkan awal dari cerita baru. Malam mulai turun di desa. Cahaya lampu minyak di teras rumah kayu milik Pak Wiryo dan Bu Sarni berkelip, menyingkap wajah-wajah yang masih diliputi haru setelah pertemuan siang tadi. Suasana di dalam rumah sederhana itu begitu hangat, namun juga canggung. Di satu sisi ada Reza, Bu Ratna, dan Pak Arman, keluarga kandung yang baru saja menemukan putri mereka. Di sisi lain ada Zizah bersama Pak Wiryo dan Bu Sarni, keluarga desa yang membesarkannya dengan kasih sayang. Zizah duduk di tikar anyaman, diapit oleh kedua ibunya. Tangannya digenggam erat oleh Bu Sarni, sementara Bu Ratna memandangi wajahnya tanpa henti, seolah masih tidak percaya anak yang hilang itu kini benar-benar ada di hadapannya. "Anakku, aku ingin kau ikut bersama kami ke kota," ucap Bu Ratna lembut, matanya berkaca-kaca. "Rumah besar kita sudah lama menunggumu. Ada kamar yang dulu kusiapkan untukmu, Naila. Sejak kau hilang, kamar itu tak pernah kutinggalkan, seolah aku percaya suatu hari kau akan kembali." Zizah menunduk, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Kamar yang disiapkan untuknya? Ia bahkan tidak tahu keberadaannya sampai hari ini. Reza ikut bicara, suaranya mantap tapi penuh kasih. "Naila, aku ingin kau merasakan kehidupan yang seharusnya jadi milikmu. Kau tidak perlu lagi bekerja keras di dapur restoran. Kau bisa melanjutkan pendidikan kuliner, mengambil lisensi, mewujudkan mimpimu dengan lebih mudah. Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Mimpi. Kata itu membuat hati Zizah berdesir. Ia memang selalu bermimpi menjadi koki sungguhan, punya lisensi, dan suatu hari dikenal karena masakannya. Tapi begitu ia menoleh ke arah Pak Wiryo dan Bu Sarni, hatinya langsung diliputi rasa bersalah. "Ayah, Ibu," suara Zizah bergetar. "Bagaimana dengan kalian kalau aku pergi? Selama ini aku membantu memasak, membantu di ladang. Aku tidak ingin kalian sendirian." Pak Wiryo menepuk bahunya. Wajahnya penuh kebijaksanaan. "Nak, kami sudah tua. Kami akan baik-baik saja. Yang penting, kau jangan sia-siakan kesempatan yang datang padamu. Kalau benar kau Naila, anak mereka, maka sudah waktunya kau mengenal siapa dirimu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau akan selalu jadi anak kami." Bu Sarni menahan tangis, menggenggam tangan Zizah lebih erat. "Iya, Nak, jangan takut. Kau bisa datang kapan saja. Kau tetap darah dan daging kami, meski bukan lahir dari rahimku." Air mata Zizah mengalir deras. Ia memeluk kedua orang tua desa itu erat-erat. "Aku mencintai kalian. Aku tidak akan pernah melupakan jasa kalian." Pak Arman akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam, penuh rasa bersalah bercampur harapan. "Naila, sejak kau hilang, aku merasa gagal sebagai seorang ayah. Aku dan ibumu pergi jauh, mencoba menyembuhkan luka, tapi tidak ada yang bisa menghapus kehilanganmu. Sekarang, aku hanya ingin menebus waktu. Beri aku kesempatan itu." Zizah menatapnya dengan mata sembab. Ia bisa merasakan betapa tulusnya kata-kata itu. Namun, hatinya masih terbelah. Desa adalah rumahnya, tempat ia tumbuh, tempat semua kenangan masa kecilnya bersama Pak Wiryo dan Bu Sarni. Sementara kota menawarkan kehidupan baru, mimpi yang mungkin bisa ia raih dengan mudah bersama keluarga kandungnya. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar dari luar. Reza memecah keheningan. "Aku tidak akan memaksa. Kau boleh memilih, Naila. Tapi ketahuilah, apapun pilihanmu, aku dan ibu, juga ayah, akan selalu ada untukmu. Kami tidak akan pernah melepaskanmu lagi." Zizah menunduk.
Air matanya menetes ketikar. Ia belum sanggup menjawab. Malam semakin larut. Setelah semua orang beristirahat, Zizah keluar ke halaman. Langit desa dipenuhi bintang, jauh berbeda dari langit kota yang penuh cahaya lampu. Angin malam membelai wajahnya, membuat pikirannya melayang. Apakah aku harus ikut mereka ke kota? Pikirnya. Kalau aku pergi, bagaimana dengan ayah dan ibu di desa? Tapi kalau aku tinggal, apakah aku menyia-nyiakan kesempatan untuk mengenal siapa aku sebenarnya? Langkah kaki terdengar dari belakang. Reza muncul, berdiri di sampingnya. Kau suka melihat bintang? Tanyanya pelan. Zizah mengangguk. Di desa, bintang selalu banyak. Aku sering menatapnya malam-malam kalau hatiku sedang bingung. Reza menatap langit juga, lalu tersenyum tipis. Tahukah kau, dulu sebelum kau hilang, aku sering mengajakmu melihat bintang. Kau selalu menunjuk satu bintang terang dan berkata itu milikmu. Aku masih ingat jelas suaramu waktu itu. Zizah menoleh cepat. Matanya melebar. Benarkah? Reza mengangguk. Aku tidak mungkin salah. Kau adikku. Dan aku berjanji, apapun yang kau pilih, aku akan selalu ada untukmu. Air mata Zizah jatuh lagi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa hidupku harus rumit ini, Mas? Reza mendekat, menepuk bahunya lembut. Karena kau istimewa, Naila. Dan karena Allah memberi kita kesempatan kedua untuk kembali bersama. Malam itu, Zizah menangis di bawah bintang-bintang. Hatinya masih terbelah, tapi ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah pertemuan haru di desa, sebuah mobil hitam panjang berhenti di depan gerbang besi tinggi yang menjulang. Lampu otomatis menyala, dan perlahan pintu gerbang terbuka. Di baliknya, terlihat rumah megah bertingkat 3 dengan pilar-pilar kokoh dan halaman luas penuh taman bunga. Zizah duduk di kursi belakang mobil, tubuhnya kaku. Matanya menatap bangunan itu dengan takjub sekaligus canggung. Seumur hidup, ia hanya tinggal di rumah kayu sederhana bersama Pak Wiryo dan Bu Sarni. Rumah sebesar ini hanya pernah ia lihat di televisi atau majalah. Selamat datang di rumahmu, Naila. Ujar Reza sambil tersenyum tipis. Bu Ratna menggenggam tangan putrinya erat. Nak, rumah ini sudah lama kosong bagimu. Aku menunggu saat kau kembali untuk benar-benar membuat rumah ini terasa lengkap lagi. Pintu mobil dibuka oleh seorang sopir. Perlahan Zizah melangkah keluar. Kakinya gemetar menyentuh jalanan berlapis batu marmer yang mengilap. Dari dalam rumah, beberapa asisten rumah tangga keluar menyambut, menunduk hormat. Selamat datang, Nyonya muda. Ucap salah satu dengan ramah. Zizah terkejut. Jangan panggil aku begitu. Aku hanya Zizah, katanya gugup. Reza menepuk bahunya. Mereka hanya menghormatimu, karena kau adalah bagian dari keluarga ini. Tapi aku mengerti, kau butuh waktu. Memasuki rumah besar itu, Zizah dibuat terpesona. Lantai marmer putih berkilau, lampu gantung kristal menjuntai di ruang tamu, sofa kulit mahal tersusun rapi. Di dinding tergantung lukisan-lukisan besar dan foto keluarga. Matanya berhenti pada satu foto. Seorang anak kecil berusia sekitar 3 tahun dengan gaun putih, tersenyum manis di pangkuan Bu Ratna. Wajah itu, meski samar, sama persis dengannya. Itu fotomu sebelum hilang. Suara Pak Arman terdengar di belakang. Kami memajangnya di sini agar tidak lupa. Setiap kali melihatnya, hati kami selalu sakit. Tapi hari ini, akhirnya kau pulang. Air mata Zizah hampir jatuh lagi. Ia menyentuh bingkai foto itu dengan tangan gemetar. Ada rasa hangat sekaligus asing yang sulit dijelaskan. Hari-hari pertama di rumah besar itu terasa membingungkan. Zizah kini punya kamar sendiri di lantai 2. Kamar yang dulu disiapkan sejak kecil. Dindingnya dihiasi wallpaper bunga. Ranjang besar dengan sprei putih bersih. Lemari penuh pakaian baru yang sudah dibelikan untuknya. Semua terasa mewah, tapi hatinya justru terasa sepi. Di desa, ia terbiasa bangun pagi dengan suara ayam berkokok, suara sapu lidi Bu Sarni di halaman,
atau suara Pak Wiryo memanggilnya untuk membantu di ladang. Di sini, ia terbangun oleh alarm jam digital, di kamar yang terlalu sunyi. Pagi pertama, seorang pelayan masuk membawakan sarapan ke kamar. Roti panggang, telur setengah matang, dan jus jeruk segar. Zizah tersipu. Aku biasanya makan nasi uduk di warung dekat rumah, bukan yang seperti ini. Pelayan itu tersenyum kaku, lalu menunduk dan pergi. Zizah hanya bisa menatap nampan itu lama, merasa asing dengan makanan yang seharusnya terasa istimewa. Siang harinya, Reza mengajaknya berkeliling rumah. Mereka melewati perpustakaan besar, ruang kerja dengan rak-rak penuh dokumen, hingga dapur yang berisi peralatan modern lengkap. Kalau kau mau, aku bisa menyewa guru masak terkenal untuk melatihmu di dapur ini, kata Reza. Zizah menggeleng cepat. Tidak, Mas. Aku lebih suka memasak dengan caraku sendiri. Dapur yang terlalu mewah justru membuatku bingung. Reza menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kau memang tidak berubah. Masakanmu berasal dari hati, bukan dari alat. Namun, tidak semua orang di rumah besar itu menyambut Zizah dengan hangat. Beberapa asisten rumah tangga terlihat berbisik-bisik ketika ia lewat. Ada yang memandangnya ragu, seolah tidak percaya bahwa gadis desa polos itu benar-benar putri keluarga kaya. Malam harinya, saat ia turun ke dapur untuk mencari air minum, ia sempat mendengar dua asisten berbisik. Benarkah dia anak yang hilang itu? Entahlah, tapi aku sulit percaya. Lihat saja cara jalannya, masih seperti orang kampung. Zizah berdiri kaku di balik pintu, hatinya perih mendengar kata-kata itu. Ia menahan air mata, lalu kembali ke kamarnya tanpa sepatah kata. Keesokan harinya, Bu Ratna mencoba menghibur putrinya. Ia mengajak Zizah berjalan di taman belakang rumah. Bunga mawar merah dan putih bermekaran indah. Kolam ikan dipenuhi koi berwarna-warni. Naila, kau boleh butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku tahu ini bukan dunia yang kau kenal. Tapi percayalah, kau tidak sendirian, ucap Bu Ratna sambil menggenggam tangannya. Zizah menunduk. Aku rindu desa, Bu. Aku rindu nasi jagung Ibu Sarni, suara Ayah Wiryo, bahkan suara ayam tetangga yang sering ribut pagi-pagi. Di sini terlalu sunyi, terlalu asing. Bu Ratna tersenyum lembut, meski matanya basah. Kau boleh sesering mungkin kembali ke desa. Aku tidak akan melarang. Karena aku tahu, di sanalah kau dibesarkan dengan cinta. Tapi jangan lupa, kau juga punya keluarga di sini. Zizah memeluk ibunya erat. Air mata jatuh di bahu wanita itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa pelukan itu benar-benar seperti rumah, meski hatinya masih setengah terikat di desa. Hari itu ditutup dengan makan malam keluarga. Meja panjang dipenuhi hidangan mewah, ada sup krim, steak, salad, dan berbagai makanan ala barat. Zizah hanya duduk diam, sendoknya hampir tak bergerak. Reza memperhatikannya, lalu berkata, "Kau tidak suka makanan seperti ini, ya?" Zizah tersenyum kaku. "Aku lebih terbiasa dengan sayur asem atau tempe goreng, Mas. Rasanya lebih seperti rumah." Semua terdiam sesaat. Pak Arman menatapnya lembut. "Kalau begitu, lain kali masakanlah untuk kita. Aku ingin merasakan masakan anakku sendiri." Zizah menatap ayah kandungnya itu lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, Ayah." Kata itu keluar begitu saja, membuat suasana meja makan seketika menghangat. Malam itu, Zizah berbaring di ranjang empuk yang terlalu besar untuknya. Ia menatap langit-langit kamar dengan pikiran bercampur aduk. Dunia barunya begitu indah, tapi sekaligus asing. Ia punya keluarga kandung yang penuh cinta, tapi juga masih punya rumah desa yang selalu ia rindukan. Dan di hatinya, ia tahu, sebentar lagi, ia harus memilih jalan mana yang akan ia tempuh. Pagi itu, aroma wangi tumisan bawang merah menyebar ke seluruh dapur mewah rumah keluarga Reza. Para asisten rumah tangga berdiri rapi di sudut, terkejut melihat seorang gadis muda dengan rambut disanggul sederhana memasak di kompor. Tangannya lincah menumis sayur asem, menggoreng tempe,
dan menyiapkan sambal terasi dengan ulekan batu. Dialah Zizah, atau Naila, yang untuk pertama kalinya memasak di rumah besar itu. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Matanya berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Astaga, nak, ini aroma rumah yang dulu hilang. Rasanya seperti kembali ke masa kecilmu. Pak Arman duduk di meja makan, tersenyum haru. Beginilah seharusnya. Masakan dari hati, bukan dari buku resep. Reza masuk tak lama kemudian. Ia menatap hidangan sederhana di meja. Sayur asam panas, tempe goreng garing, ikan asin, dan sambal. Senyumnya lebar. Inilah yang kucari. Bukan makanan mewah, tapi makanan yang membawa pulang hati. Mereka duduk bersama. Saat suapan pertama masuk ke mulut, suasana meja makan berubah hangat. Semua terdiam, menikmati rasa yang begitu tulus. Air mata jatuh dari mata Bu Ratna, sementara Pak Arman menepuk bahu putrinya dengan bangga. Beberapa hari kemudian, Zizah meminta sesuatu yang mengejutkan. Ia mendatangi Reza di ruang kerja. "Mas," katanya lirih, "bolehkah aku kembali ke desa untuk beberapa waktu? Aku ingin tetap bersama Ayah Wiryo dan Ibu Sarni. Mereka membesarkanku sejak kecil. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja." Reza menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Kau tidak perlu meminta izin. Kau bebas kemanapun hatimu ingin pulang. Kau punya 2 rumah, Naila. 1 di desa, 1 di sini." Air mata Zizah menetes, tapi kali ini karena lega. Maka sore itu, mobil keluarga kembali meluncur ke desa. Pak Arman dan Bu Ratna ikut serta. Setibanya di halaman rumah kayu sederhana itu, Pak Wiryo dan Bu Sarni sudah menunggu. "Nak, kau kembali," ujar Bu Sarni sambil menahan air mata. "Iya, Bu. Aku tidak bisa jauh dari kalian," jawab Zizah sambil memeluknya erat. Pak Arman maju, memegang tangan Pak Wiryo. "Terima kasih, saudaraku. Karena engkau dan istrimu, anakku hidup. Mulai hari ini, anggap kami juga keluarga kalian. Tidak ada jarak antara desa dan kota." Pak Wiryo mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kami tidak pernah minta balasan apa-apa. Yang penting anak ini bahagia." Suasana di halaman itu berubah haru. 2 keluarga dari dunia berbeda kini bersatu demi seorang gadis. Minggu-minggu berikutnya, hidup Zizah dipenuhi perjalanan bolak-balik antara desa dan kota. Di kota, ia belajar banyak hal, tata boga modern, cara menyajikan hidangan ala internasional, juga bagaimana mengatur dapur besar. Tapi setiap minggu, ia pasti kembali ke desa, memasak untuk Ayah Wiryo dan Bu Sarni dengan masakan sederhana kesukaan mereka. Kadang ia tertawa bersama Reza di dapur rumah besar. Kadang ia menangis di pangkuan Bu Sarni di rumah desa. 2 dunia itu berbeda, tapi hatinya kini sudah bisa berdamai. Suatu sore di desa, setelah selesai memasak untuk warga yang membantu panen, Zizah duduk di teras rumah kayu bersama kedua ibunya, Bu Ratna dan Bu Sarni. Mereka duduk berdampingan, saling tersenyum meski mata masih berkaca. "Aku bersyukur kau menemukannya kembali," kata Bu Sarni lirih. "Aku yang lebih bersyukur karena engkau menjaganya," jawab Bu Ratna. Zizah menggenggam tangan keduanya. "Aku tidak ingin memilih satu di antara kalian. Kalian berdua adalah ibuku. Aku akan menjaga kalian berdua, dengan caraku." Kalimat itu membuat 2 wanita itu menangis, lalu memeluk Zizah bersamaan. Malam itu, di bawah langit desa yang bertabur bintang, Reza berdiri di samping adiknya. Mereka menatap ke langit, sama seperti dulu saat kecil. "Ingat, Naila?" tanya Reza. "Kau pernah menunjuk 1 bintang dan bilang itu milikmu." Zizah tersenyum kecil. "Ya, dan sekarang aku tahu, bintang itu tak pernah hilang. Hanya tertutup awan. Kini awannya sudah pergi, dan aku bisa melihatnya lagi." Reza menatap adiknya dengan bangga. "Kau bukan hanya adikku, Naila. Kau jembatan antara 2 dunia. Kau membuktikan bahwa cinta sejati tak kenal darah, tak kenal jarak." Zizah menatap bintang itu lama, hatinya penuh syukur.
Ia bukan lagi hanya Zizah, gadis desa yang bekerja sebagai asisten dapur. Ia juga Naila, putri yang hilang dan kembali. Tapi yang paling penting, ia adalah dirinya sendiri, gadis yang memiliki 2 rumah, 2 keluarga, dan 1 hati yang penuh cinta. Dan malam itu, bintang di langit desa bersinar lebih terang dari biasanya. Seakan ikut merayakan perjalanan panjang seorang gadis yang akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Setahun telah berlalu sejak hari itu, saat Zizah menemukan kebenaran tentang dirinya dan merajut kembali ikatan yang pernah hilang. Hidupnya kini tak lagi sama, tapi justru menjadi lebih kaya dengan cinta dari 2 arah. Di kota, ia kini dikenal sebagai Chef Naila, nama yang perlahan mulai menggema di kalangan kuliner. Reza membantunya membuka sebuah restoran dengan konsep unik, menyajikan masakan desa dengan sentuhan modern. Di balik dinding kaca besar, pengunjung bisa melihat dapur terbuka tempat Naila memasak sendiri, dengan senyum sederhana yang tak pernah berubah. Para pengunjung selalu berkata, masakan ini bukan hanya mengenyangkan, tapi membuat hati tenang. Namun Naila tidak pernah melupakan desa. Setiap akhir pekan, ia pulang ke rumah kayu tempat Pak Wiryo dan Bu Sarni menunggunya. Ia masih membantu menyiangi sayur di kebun, masih duduk di teras sambil minum teh hangat, dan masih tertawa bersama tetangga yang sudah ia anggap keluarga. Bu Ratna sering ikut menemaninya ke desa, duduk berdampingan dengan Bu Sarni, 2 ibu yang berbeda namun menyatu karena cinta pada gadis yang sama. Sementara Pak Arman kadang turun ke sawah bersama Pak Wiryo, bercakap akrab seperti sahabat lama. Mereka tak lagi canggung, karena tahu bahwa kini keluarga mereka telah menyatu. Reza selalu tersenyum setiap kali melihat adiknya berdiri di tengah 2 keluarga itu. Kau jembatan yang menyatukan kami, Naila, katanya suatu sore di halaman desa. Naila hanya menatap bintang di langit, sama seperti dulu. Kini ia tidak lagi merasa terbelah. Ia punya 2 rumah, 2 keluarga, dan 1 hati yang utuh. Dan di malam-malam yang tenang, ketika api unggun kecil menyala di halaman rumah desa, Naila sering berbisik lirih. Terima kasih, Allah, karena telah mengembalikanku pada semua yang kucintai. 5 tahun telah berlalu. Desa itu kini lebih ramai. Jalan tanah berganti menjadi aspal, dan sebuah restoran kecil dengan papan kayu bertuliskan, Dapur Naila, berdiri di tepi sawah. Restoran itu sederhana, namun selalu penuh. Orang-orang kota rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi masakan khas yang penuh kehangatan. Di balik meja kayu panjang, Naila, yang dulu dipanggil Zizah, tersenyum sambil menyajikan sepiring sayur asem dan tempe goreng. Ia tak pernah meninggalkan akar desanya, meski namanya kini sudah dikenal luas. Pak Wiryo dan Bu Sarni duduk di teras restoran, menikmati teh hangat sambil mengawasi cucu kecil mereka berlarian di halaman. Ya, Naila kini telah menikah dengan seorang teman kakaknya yang dulu sering membantunya belajar, dan sudah dikaruniai seorang putri cantik. Di sisi lain, Bu Ratna dan Pak Arman sering datang dari kota, membawa cucu mereka dengan penuh kebahagiaan. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi rasa canggung. 2 keluarga yang dulu terpisah oleh nasib kini benar-benar menyatu dalam satu lingkaran cinta. Reza, yang kini sudah berusia lebih matang, sering membantu Naila mengurus cabang restoran barunya di kota. Kau bukan hanya adikku, Naila. Kau inspirasiku, katanya suatu hari, sambil menepuk bahu sang adik dengan bangga. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, Naila keluar ke halaman. Ia menatap bintang yang berkelip di langit desa, sama seperti malam-malam dulu. Di sampingnya, putrinya kecilnya menunjuk ke langit. Ibu, bintang itu cantik sekali. Itu bintang punya siapa? Tanyanya polos. Naila tersenyum. Air matanya berkilau oleh cahaya bulan. Itu bintang milik kita. Nak, bintang yang selalu pulang, meski sempat hilang. Dan malam itu, di antara tawa keluarga besar yang kini bersatu, Naila tahu, kisah hidupnya bukan tentang kehilangan, melainkan tentang menemukan kembali, cinta yang tulus, rumah yang hangat, dan keluarga yang utuh. Cerita selesai. Sahabat semua, hidup seringkali membawa kita pada jalan yang tak pernah kita bayangkan. Zizah,
Seorang gadis desa sederhana yang hanya ingin memasak dan menggapai mimpinya, ternyata menyimpan kisah besar yang lama terkubur. Dari dapur panas sebuah restoran, dari sepiring ayam pedas manis yang dimasaknya dengan tulus, takdir mempertemukannya kembali dengan keluarga kandungnya. Namun, cerita ini bukan hanya tentang darah dan garis keturunan. Cerita ini adalah tentang cinta yang tak terbatas. Tentang Pak Wiryo dan Bu Sarni, yang dengan tulus merawat seorang anak yang bukan darah mereka, hingga tumbuh menjadi gadis penuh kasih. Tentang Reza, Bu Ratna, dan Pak Arman, yang tidak pernah berhenti merindukan putri kecil mereka yang hilang. Pada akhirnya, Zizah, atau Naila, menyadari bahwa keluarga bukan hanya tentang siapa yang melahirkan, tetapi juga siapa yang mencintai tanpa syarat. Ia tidak perlu memilih antara desa atau kota, karena hatinya cukup luas untuk menyatukan keduanya. Dari kisah ini kita belajar, cinta sejati tak akan pernah hilang, meski terpisah waktu dan jarak. Dan ketika Allah berkehendak, apa yang hilang akan kembali, apa yang retak akan pulih, dan apa yang dicari akhirnya akan ditemukan. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya, yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.